Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa mengikuti kajian mingguan, ya, kajian kitab Uqudul Jen. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua, khususnya yang live streaming, lihat langsung, dan yang melihat YouTube-nya. Mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, puji syukur atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini mudah-mudahan keluarga besar kita sendiri dan keluarga besar kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Karena yang paling riskan tatkala kita disyukuri itu kenikmatan kesempatan. Bisa disempatkan untuk ngaji, bisa disempatkan untuk sholat, disempatkan untuk beribadah yang lainnya. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Di sisi lain ada kenikmatan iman dan Islam dan kesehatan, tetapi ada nikmat yang mungkin sering, ya, kita atau hamba Allah ini menganggap hal yang sepele, yaitu nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, mudah-mudahan di kesempatan saat ini atau berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan yang terbaik kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, muslimin wa muslimat dimanapun berada. Kajian pada kali ini kitab Uqudul Jen, yaitu membahas tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya, yaitu Siti Fatimah. Jadi sekali lagi kajian pada kali ini bertema tentang wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya, yaitu Siti Fatimah Zahra. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, sahabat Abi Hurairah menerangkan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah putrinya, yaitu ke rumah Siti Fatimah Zahra, ya. Dan beliau melihat, ya, putrinya ini sedang menumbuk gandum, ya, menumbuk gandum di atas penggilingan, ya, dengan berurai air mata. Jadi sambil numbuk gandum, ya, itu Siti Fatimah itu berurai air mata. Ya, air mata apakah? Ya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada putrinya, ya, wahai putriku, ya, apakah yang menyebabkan dirimu sehingga menangis? Ya. Kemudian Siti Fatimah ini menjawab, karena aku merasa capek banget gitu. Di sisi lain aku harus setiap hari menumbuk gandum untuk keperluan makan. Di sisi lain aku harus mengurus semuanya yang ada di rumah ini. Jadi merasa capek dan lelah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Siti Fatimah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Fatimah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ayahandaku, coba bilanglah ke Sayyidina Ali, ya, bilanglah kepada suamiku untuk membelikan jariyah, yaitu pembantu hamba sahaya, ya.
Kenapa demikian? Karena saking merasa capeknya ya, mengurus semuanya. Makanya beliau memintakan kepada Rasulullah SAW untuk bilang kepada suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk membelikan beliau pembantu untuk mengurus keperluan atau pekerjaan yang ada di rumah. Ya. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bangkit menuju tempat gilingan gandum tersebut. Di situ ada batu, ya, batu gilingan gandum tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan mengucapkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, seketika itu gilingan gandum itu berputar sendiri. Semua pekerjaan-pekerjaan Siti Fatimah pada saat itu, yaitu dengan gandumnya itu, akhirnya mesin ini sendirinya dia ya menggiling gandum. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang namanya batu penggilingan ini ya, seandainya dia bilang kepada Rasulullah SAW, seandainya aku tidak diberhentikan, aku tidak akan berhenti. Dan seandainya aku disuruh oleh engkau ya Muhammad untuk menggiling gandum ya, yang ada di timur dan di barat, aku siap. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan aku nanti menjadi batu-batu yang akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah ya. Dan batu ini berkata, sesungguhnya aku mendapatkan keterangan dan mendengar salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shiddadun ya, shidadun ya, 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwasannya di neraka ini ya, yang menjadi bahan kayu bakarnya adalah salah satunya adalah batu. Makanya batu penggilingan ini beliau berkata kepada Rasulullah SAW, aku khawatir nanti di akhirat menjadi batu yang disediakan untuk bara api neraka. Na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada batu tersebut, ya, kamu tidak akan menjadi batu yang ada di dalam neraka yang menjadi kayu bakarnya neraka, tetapi kata Rasulullah, kamu akan menjadikan salah satu batu yang ada di bangunannya Siti Fatimah Zahra nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rasulullah. Kan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebat, betapa mulianya junjungan kita, habibana kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang taat, siapa yang mendekat, siapa yang merapat, siapa yang betul-betul patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin pada saat itu dan sampai sekarang dia akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Jangankan manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah, kita sebagai umat muslimin muslimat, kita beribadah, sholat dan lain sebagainya, zikirnya dan lain sebagainya. Ini batu, yang namanya batu, ya, yang namanya batu, benda mati. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, batu ini yang menggiling gandumnya Siti Fatimah akan Allah jadikan salah satu batu yang ada di bangunannya Siti Fatimah Zahra nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dengan wabil khusus kaum muslimat, kaum istri dimanapun berada, ya, ternyata begitu kita dihabiskan waktu untuk mengabdi kepada suami kita, menyediakan makanan dan lain sebagainya untuk suami kita dan anak-anak kita, maka ini menjadikan salah satu nilai kebaikan untuk dihapusnya dosa, diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu butir gandum. Kalau kita tamsilkan, kita contohkan bagi kita, perempuan yang bikin nasi seumpamanya untuk suaminya, untuk anak-anaknya, mungkin satu butir nasi ini menjadikan kebaikan dan kebahagiaan bagi seorang istri dunia dan akhirat, untuk kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Makanya kenapa Rasulullah SAW enggan memberikan jariyah, memberikan pembantu pada saat itu kepada putrinya Siti Fatimah, karena itu satu butir gandum yang digiling, satu butir gandum yang diolah oleh tangan langsung Sayyidah Fatimah Zahra, ini menjadikan salah satu kifarat kesalahan, ini menjadikan salah satu diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kaum Hawa, kaum istri merasa capek, mungkin capek, tetapi rasa capek dan lelah mengurus rumah, mengurus anak, mengurus istri dan lain sebagainya, ini ladang untuk menjemput kebahagiaan yang ada di dunia dan di akhirat nanti. Dan saya doakan dimanapun berada kaum istri, mudah-mudahan dengan kesibukannya, kecapeannya, kepayahannya untuk istilahnya mengabdi kepada suaminya dan anak-anaknya, mudah-mudahan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dimanapun berada, kita lanjutkan dengan beberapa wasiat, ya. Wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada putrinya Siti Fatimah. Yang pertama, wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, wahai Fatimah, ya. Ini wasiat yang pertama. Bagi seorang wanita atau seorang istri, ya, yang membuat tepung untuk suaminya dan anak-anaknya, Allah pasti akan menetapkan kebaikan, ya, bagi istri tersebut. Dari setiap biji gandum akan melebur kejelekan dan meningkatkan derajat wanita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan tadi. Jadi ini wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Fatimah. Dan untuk menguatkan, memberikan kekuatan kepada Siti Fatimah, ya, jangan sampai menangis dan mengeluh ketika merasakan capek mengurus rumah atau mengurus suami dan anak-anaknya. Maka yang pertama kata Rasulullah SAW, barang siapa kaum istri dimanapun berada, ya, ini Rasulullah khusus kepada Siti Fatimah dan umumnya kepada kaum Hawa, kaum istri dimanapun berada, ya, dimanapun berada, dan perempuan atau istri yang menyediakan makan suaminya, menyediakan keperluan suaminya, atau membuat nasi dan lain sebagainya untuk suami dan anak-anaknya. Mungkin zaman dahulu gandum, setiap butir nasi atau setiap butir gandum kalau dulu, ini menjadikan kebaikan bagi seorang istri, ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya Fatimah, ya, wahai Fatimah, wanita yang berkeringat, ya, wanita yang berkeringat ketika menumbuk, ya, ketika menumbuk tepung untuk suaminya, niscaya Allah Subhanahu wa taala
menjadikan antara dirinya dan neraka 7 tabir lobangan. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, ya, wahai Fatimah, tiadalah seorang yang meminyaki rambut, memberikan wangian kepada anak-anaknya, lalu menyisirnya dan mencuci pakaiannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Masya Allah, tabarakallah. Ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Jadi ternyata rasa lelah, rasa capek kaum istri mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah dan lain sebagainya, ini menjadikan aset utama. Ini menjadikan salah satu tabungan buat kebahagiaan hidup di akhirat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam wasiat yang ketiga menjelaskan kepada Siti Fatimah, seandainya seorang ibu memberikan minyak kepada anak-anaknya, minyak rambut, kemudian disisirkan rambut anaknya oleh ibunya itu, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menetapkan baginya yaitu 1000 orang yang kelaparan dan memberi pahala ketika memberi kebaikan kepada 1000 orang yang telanjang, ya. Memberi. Jadi seolah-olah pahalanya itu memberi 1000 orang yang kelaparan dan memberikan 1000 pakaian bagi orang yang bertelanjang. Ini bagi perempuan, Masya Allah. Ini bagi laki-laki nggak ada, bagi para suami. Nah, di sini indahnya menjadi seorang istri. Di sini indahnya menjadi seorang ibu. Di sini indahnya menjadi seorang makmum, pendamping suami. Surga, ya, pintu surga sudah terbuka lebar. Hal yang sepele, ya, mungkin hal sepele menurut kita, ini menjadikan pahala yang sangat luar biasa. Ya, nyisirin anak pakai minyak gitu kan. Kalau dulu saya pakai lavender tuh waktu kecil, lavender atau bris apa minyak gitu kan. Kemudian si ibunya yang nyisirin rambut anaknya itu, ya, kayak minyak rambut kan dulu banyak, nah sekarang juga banyak gitu kan. Nah ini seorang ibu harus rajin ketika menyisiri anaknya, terus memberikan wangi-wangi kepada anaknya, mengurus anaknya. Masya Allah, tabarakallah, kebaikan seorang ibu seperti itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahalanya seperti memberikan 1000 makanan bagi orang yang kelaparan, memberikan 1000 pakaian bagi orang yang telanjang. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kaum ibu, kaum hawa, para istri dimanapun berada, mudah-mudahan ketika mengurus anaknya, ketika mengurus suaminya, jangan sampai mengeluh. Ya, mengeluh wajar. Siti Fatimah pun mengeluh kepada Rasulullah SAW karena capek. Tetapi setelah baginda Rasulullah SAW memberikan wasiat, memberikan penjelasan, ya, kepada Siti Fatimah Zahra, bahwa semua rasa lelah ini akan menjadikan kunci bagi surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa kaum istri. Jadi jangan males, anaknya mandiin, anaknya disisirin pakai minyak wangi. Itu jangan males sekarang. Kenapa? Kalau saya sebagai istri ditakdirkan Allah seumpamanya sebagai perempuan atau sebagai istri, sudah tahu wasiat Rasulullah, sudah tahu keterangan ini yang disampaikan Rasulullah kepada Siti Fatimah Zahra, insya Allah kayaknya dengan sepenuh tenaga dan kekuatan akan mengurus semuanya yang ada di rumah, khususnya anak-anak dan istri. Karena surga sudah di depan mata, Masya Allah, tabarakallah. Ini hal yang sepele kayaknya. Mandiin anak, nyisirin anak. Kayaknya hal yang sepele. Lah, ini mah udah biasa, pekerjaan saya biasa. Itu padahal Masya Allah, luar biasa. Tapi ada suami yang mengerjakan semuanya itu loh. Ya,
mandiin anak suaminya, nyisirin anak suaminya, ya. Kemudian anak pakai baju, suami ya yang ngerjain, nyiapin sarapan, kadang suaminya, anak mau berangkat kadang suaminya. Maka punten. Nah ini ya, pahala-pahala istri direbut sama suaminya. Ya. Makanya kenapa perempuan itu satu kewajibannya taat. Kata suami, "Mah, itu si Dede mau mandi, Mah, si Dede belum nyisirin, Mah, si Dede mau pakai baju, Mah, si Dede belum makan dan lain sebagainya." Cuma satu taat. Istri itu taat. Cukup aja, "Iya, Pak. Iya, ya." Satu kata atau dua kata, "Iya, ya. Iya, Pak." Itu menjadikan ladang amal yang sangat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ini kabar gembira mungkin bagi kaum istri dimanapun berada. Dengan wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Fatimah Zahra. Mudah-mudahan ini memberikan spirit lagi ya, semangat lagi kepada kaum ibu untuk terus berbakti kepada anak-anaknya, kepada suaminya. Ya. Jangan berbakti kepada orang lain. Berbakti kepada orang lain, kepada tetangga, baik kepada tetangga, ya, baik kepada orang lain, ya, ya. Pas lihat suaminya terbengkalai, lihat anaknya disia-siakan, ya, dan lain sebagainya, itu tidak baik, itu tidak baik. Jadi urus dulu yang ada di rumah, ya, urus dulu yang ada di rumah, anak dan lain sebagainya. Kalaupun nanti kita mau berbuat baik kepada siapapun di luar rumah silakan. Tapi bagi kaum perempuan cukup di rumah saja, Masya Allah, tabarakallah, pahalanya sudah luar biasa. Yang keempat, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya hormati dan Allah muliakan, wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keempat adalah, ya Fatimah, wahai Fatimah, ya, tiadalah wanita yang menahan kebutuhan tetangganya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menahannya dari minuman air telaga Kausar pada hari kiamat. Artinya apa? Ya, seorang perempuan atau seorang wanita, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika di rumah ada rezeki, di rumah kita punya, kenapa tidak? Ketika ada tetangga membutuhkan, kita bagi. Biasanya punten, pinjam uang buat beli makanan sih, ya. Buat apalagi yang paling sedih itu ketika sudah minta beras gitu kan, Masya Allah, untuk kebutuhan hidupnya, untuk kebutuhan anaknya pada saat itu, pada hari itu, karena tidak ada. Kalau toh kita ada, kita mampu dan kita punya pada saat itu, kenapa tidak kita kasih? Kasihlah mereka, ya, kasihlah mereka, ya. Dengan izin suami kita, pastinya ini dengan izin suami kita, maka menjadikan kebaikan bagi kita. Tapi sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, barang siapa, ya, kaum istri menahan kebutuhan tetangganya padahal di rumahnya ada dan lain sebagainya, punten, ini kebutuhan yang krusial, kebutuhan yang betul-betul sangat darurat pada saat itu, ya. Bukan kebutuhan untuk apa istilahnya, bayar cicilan motor, bayar cicilan mobil dan lain sebagainya, tapi semata-mata untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan bertahan hidup pada saat itu. Maka ini sangat luar biasa bagi kaum Hawa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menahan kaum Hawa tersebut, kaum istri tersebut, dari minumnya telaga Kausarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelima adalah wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridoan suami terhadap istri. Andaikan suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku pun tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah, wahai Fatimah, murka suami adalah murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lisannya langsung memberikan wasiat kepada anaknya Siti Fatimah Zahra. Ya, di wasiat yang kelima, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada anaknya supaya terus dan terus cari keriduan suaminya. Seandainya suami ridho, Allah pun akan ridho. Tapi kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu tidak ridho terhadap suamimu,
maka aku sebagai ayahmu tidak akan mendoakanmu. Kenapa? Karena ridho suami adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk pertemuan kali ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian dan mudah-mudahan manfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Siapapun, bukan hanya untuk kaum hawa saja, ya, bukan hanya untuk kaum istri saja, tetapi para suami pun, ya, kita harus betul-betul menjadikan rumah tangga ini satu frekuensi, satu tujuan, satu maksud, ya, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kabar gembira dengan wasiat ini bagi seluruh kaum hawa, bagi seluruh istri, mudah-mudahan yang menyimak kajian ini bisa mengamalkan di dalam kehidupan berumah tangganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khudma sofa dama kadar wa kun akhiro bimubtadiha. Rabbana gfir lana wa tub alaina ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.